Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Wuri Fitrianingrum, mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai peran gizi dalam pencegahan COVID-19. Pada materi ini, kita akan membahas mengenai pertama, apa dan bagaimana sebenarnya COVID-19 itu, kedua, mengenai cara mencegah penularan virus, dan yang ketiga, mengenai gizi untuk meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus. Beberapa bulan ini seluruh dunia memang sedang dihadapkan pada suatu penyakit, yakni coronavirus disease atau COVID-19, tak terkecuali di Indonesia. Situasi terakhir per tanggal 22 April 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di DIY mencapai 75 orang dan 17 orang diantaranya adalah warga Bantul, walaupun yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 6 orang. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kasus akan terus bertambah apabila kita tidak melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai dengan berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menimbulkan gejala berat, seperti MERS yang muncul pada tahun 2012 dan SARS pada tahun 2002. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia. Mulainya ditularkan dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Proses infeksi virus corona pada manusia secara rinci belum diketahui. Namun beberapa ahli menduga virus tersebut dapat bertindak serupa dengan SARS, yaitu virus menyerang sistem pernapasan dengan masuk ke dalam tubuh, kemudian menginfeksi paru. Di dalam paru virus berkembang biak, selanjutnya virus menyerang sistem imun sehingga mendapatkan respon pertahanan tubuh yang kemudian mengakibatkan peradangan hingga mengakibatkan cedera paru hingga akhirnya virus benar-benar merusak paru dengan menimbulkan gejala penyakit seperti sesak napas. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui droplet, yaitu cairan yang keluar saat batuk atau bersin dan tidak melalui udara. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan juga sesak napas. Sistem imun tubuh adalah sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi. Mikroba penyebab infeksi yaitu seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Inilah tugas sistem imun untuk menjaga tubuh manusia dan menangkap serta menghancurkan mikroba. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh antara lain: 1. Cukup tidur atau istirahat. 2. Olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. 3. Konsumsi gizi seimbang dan memperbanyak sayur dan buah. 4. Jaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Dan kelima, pola hidup bersih dan sehat. Kondisi kurang gizi mengakibatkan pertahanan tubuh yang lemah sehingga sangat mudah untuk terinfeksi. Kelebihan berat badan atau kegemukan dapat mengakibatkan peradangan yang berlebihan, menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti influenza, dan lebih berisiko komplikasi sehingga menimbulkan penyakit yang lebih parah. Jika sistem kekebalan tubuh melemah, kemampuan untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga mikroba dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Kekuatan dari aktivasi kekebalan tubuh dipengaruhi oleh asupan gizi yang diterima tubuh. Zat gizi tersebut berasal dari zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak, dan zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan juga mineral. Karbohidrat berfungsi sebagai suplai sistem imun dengan energi untuk melawan mikroba patogen. Yang harus ditingkatkan adalah mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti beras, jagung, ubi, dan kentang. Sedangkan yang harus dibatasi adalah gula sederhana seperti gula pasir, gula merah, dan juga sirup. Protein berfungsi membuat enzim untuk membunuh mikroba patogen, menjaga saluran cerna, dan menjaga sistem imun. Sumber protein terdiri dari protein hewani dan nabati, seperti daging dan juga kacang-kacangan. Lemak juga berfungsi dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Di antaranya ada EPA yang berasal dari minyak jagung dan DHA yang berasal dari minyak kacang kedelai dan minyak ikan laut. Selanjutnya,
Zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral yang walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun mempunyai peranan penting, seperti membantu penyerapan zat gizi, proses metabolisme, menjaga organ tubuh berfungsi normal, juga berfungsi sebagai antioksidan. Perannya sebagai antioksidan inilah yang membuat vitamin dan mineral mampu memperkuat sistem daya tahan tubuh manusia. Perlu diketahui juga bahwa sebagian besar vitamin dan mineral tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan terutama buah, sayur, dan pangan hewani. Beberapa vitamin dan mineral yang berfungsi membantu sistem kekebalan tubuh dan perlindungan terhadap infeksi adalah vitamin A. Kebutuhan vitamin A berdasarkan angka kecukupan gizi orang dewasa, yaitu laki-laki 650 mikrogram dan perempuan 600 mikrogram. Sumber vitamin A yaitu minyak ikan, hati ayam, kuning telur, dan lain-lain. Yang kedua, vitamin B. Vitamin B antara lain yaitu vitamin B6, B12, dan juga B9. Sumber vitamin B6 seperti ikan tuna dan juga hati ayam. Sumber vitamin B12 seperti kerang, hati ayam juga, dan ikan kembung. Sumber vitamin B9 juga terdapat pada hati ayam dan juga bayam. Kemudian yang ketiga, vitamin C. Kebutuhan vitamin C pada orang dewasa laki-laki sebesar 90 mg dan 95 mg pada perempuan. Vitamin C banyak terdapat pada kiwi, jambu biji, pepaya, jeruk manis, dan lain-lain. Selanjutnya vitamin D. Sumber vitamin D terdapat pada ikan, yaitu ikan kembung, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, ikan tuna, dan lain-lain. Berjemur pada pukul 9 selama 25 menit atau antara pukul 11 sampai 13 selama 7,5 menit juga dapat membantu pembentukan vitamin D di dalam tubuh. Kemudian zat gizi mikro selanjutnya yaitu vitamin E. Sumber vitamin E terdapat pada diantaranya minyak jagung, minyak kacang kedelai, dan juga minyak kelapa sawit. Selanjutnya adalah mineral, yaitu selenium, seng, dan juga besi. Kebutuhan zat besi untuk orang dewasa yaitu laki-laki 9 mg, perempuan 18 mg. Sumber zat besi sendiri berasal dari protein seperti hati ayam, kerang, tiram, tempe, tahu, daging sapi, dan juga pada sayuran hijau seperti bayam, juga kangkung. Gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang yang terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Yang dimaksudkan beraneka ragam dalam prinsip ini, selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makanan yang seimbang, dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga memerlukan energi. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membiasakan perilaku hidup bersih. Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan dari keterpaparan terhadap sumber infeksi, dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sebelum memberikan ASI, sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil, akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman. Kemudian juga selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Kemudian yang keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Pemantauan berat badan secara teratur dapat mencegah penyimpangan berat badan seperti kegemukan. Dan apabila terjadi penyimpangan, dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Nah, untuk mempermudah dalam memahami gizi seimbang, berikut ini adalah gambar tumpeng gizi seimbang yang dimaksudkan sebagai gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi atau ukuran makanan dan minuman serta aktivitas fisik sehari-hari, termasuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta memantau berat badan. Tumpeng gizi seimbang tersusun 4 lapis berurutan dari bawah ke atas, dan semakin ke atas semakin kecil. 4 lapis artinya gizi seimbang didasarkan pada prinsip 4 pilar yang telah saya jelaskan di atas. Semakin ke atas ukuran tumpeng semakin kecil, berarti pangan pada lapis paling atas yaitu gula, garam, dan lemak dibutuhkan sedikit sekali atau perlu dibatasi. Pada setiap kelompok pangan dituliskan berapa jumlah porsi setiap kelompok pangan yang dianjurkan, seperti bagian paling bawah yaitu sumber karbohidrat 3-4 porsi sehari dengan tiap porsinya 100-200 gram.
Selanjutnya, berikut ini adalah gambar panduan isi piringku. Isi piringku ini menggambarkan tentang anjuran porsi dalam setiap kali makan. Dalam sekali makan, jumlah porsi sayuran dan buah sebanding dengan porsi nasi ditambah lauk pauk. Sebagian piring berisi 1/3 porsi lauk pauk dan 2/3 porsi makanan pokok. Sebagiannya lagi 1/3 porsi buah dan 2/3 porsi sayur. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap kali makan, sebaiknya konsumsi banyak sayuran dan cukup buah-buahan. Selain itu, ada juga gambar cuci tangan dengan air mengalir dan minum air putih, serta anjuran aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Dan akhirnya selesai sudah bahasan kita hari ini. Pergi ke pasar membeli kemeja, malah kotor terkena polusi. Walaupun di rumah aja, makanlah makanan yang bergizi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.